Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang game tradisional dan game digital. Oke, kita akan tahu nih perbedaannya apa, masing-masing penjelasannya apa, dan kesimpulannya bagaimana. Oke. Yang pertama dulu, game tradisional secara umum merupakan permainan yang dimainkan tanpa menggunakan alat elektronik ya. Atau ada juga yang tidak membutuhkan alat sama sekali. Nah, dari kata tradisional sendiri, yaitu merujuk pada tradisi, di mana game ini pada zaman dahulunya sebagai bagian perayaan atau perlombaan suku budaya. Jadi, game tradisional ada sangkut pautnya dengan tradisi budaya. Makanya, ada beberapa permainan tradisional yang diharuskan menggunakan pakaian atau perlengkapan adat. Nah, oleh sebab itu, kita dapat menjumpai ya, di Indonesia sendiri kan terdapat banyak suku dan budaya. Nah, kita dapat menjumpai di berbagai daerah itu, maka akan mendapatkan permainan tradisional yang berbeda-beda. Jadi memang ada sangkut pautnya dengan tradisi dan budaya di sekitarnya. Nah, selain itu, permainan juga yang berasal dari selain dari permainan dari suku budaya, juga ada permainan yang muncul dimainkan tanpa ada kaitannya dengan suku adat. Contohnya petak umpat dan sebagainya. Jadi walaupun memang basicnya game tradisional itu berasal dari yang dulunya itu dari kegiatan kebudayaan, ada juga game yang memang atau permainan yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan atau adat di daerah tersebut. Nah, kemudian ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari menurut Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Nah, menurut mereka seperti ini. Permainan tradisional merupakan hasil penggalian budaya sendiri yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan karena dalam kegiatan permainan tersebut memberikan kesenangan, kegembiraan, keceriaan kepada anak yang memainkannya. Selain itu, permainan dilakukan secara berkelompok sehingga tercipta rasa demokrasi antara teman dan permainan yang digunakan relatif sederhana. Oke, kita kembali lagi nih, mendapatkan kesenangan. Jadi memang game sendiri tujuannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan. Oke. Nah, menurut dari BPPLSP sendiri, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya permainan dilakukan secara berkelompok. Nah, jadi game tradisional biasanya memang dimainkan secara kelompok. Kemudian menurut Kurniati, permainan tradisional akan mengembangkan potensi anak yang terwujud dalam perilaku sosial dengan tetap menjaga dan mencintai budaya bangsa. Nah, selain untuk kesenangan, game tradisional kelebihannya, kita juga melestarikan budaya yang ada di bangsa kita. Kemudian, ciri dari game tradisional. Oke. Yang paling mudah kita bisa katakan kalau game tradisional ini biasanya murah, bahkan gratis. Karena ada yang tanpa menggunakan dan memerlukan sesuatu. Jadi, game tradisional ini pertama gratis ya, dan juga murah. Dan juga untuk bahan-bahannya kita bisa ngambil juga dari alam. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiganya, game tradisional biasanya dimainkan oleh beberapa orang atau kelompok. Jarang permainan tradisional dimainkan sendiri, mungkin ada, tetapi lebih banyak dimainkan secara kelompok. Jadi cirinya, game tradisional biasanya dilakukan secara berkelompok. Jadi kalau ada kebanyakan, jika tidak berkelompok, maka tidak bisa dimainkan. Nah, ini contohnya, seperti petak umpat, kelereng, enggrang, layang-layang, dan sebagainya. Saya yakin, di daerah kalian sendiri pasti ada permainan yang unik-unik. Maksudnya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya belum tentu ada permainan tradisional yang sama.
Semisal di daerah A memiliki permainan tradisional tertentu yang berasal dari daerah tersebut. Nah, mahasiswa B belum tentu di daerahnya juga memiliki permainan yang ada di daerah mahasiswa A. Nah, seperti itu. Makanya setiap daerah memiliki permainan masing-masing karena bersangkutan dengan daerah dan budayanya. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari game tradisional. Oke, kelebihan yang pertama, permainan mudah membuat kita menjadi lebih aktif dan sehat. Karena kita tahu ya permainan tradisional biasanya dilakukan di outdoor, di ruangan terbuka dan membutuhkan aktivitas ya, seperti berlari dan sebagainya. Jadi secara tidak sadar, selain bermain pun kita juga menjadi lebih sehat. Oke, yang kedua, bermain sambil meningkatkan hubungan sosial bersama teman-teman. Ciri yang kelihatan juga berhubungan dengan pembahasan yang slide sebelumnya, karena dilakukan secara kelompok atau lebih dari satu orang, maka sambil bermain pun kita meningkatkan hubungan sosial dengan teman-teman kita. Pasti kalau kita ingat teman-teman, pasti teman-teman SD ya, atau teman-teman dulu, pasti keingetnya ketika sedang bermain bersama ya. Mungkin kalau laki-laki main petak umpet dan sebagainya, kalau yang perempuan bisa jadi main boneka dan sebagainya. Jadi memang bermain sambil meningkatkan hubungan sosial bersama teman-teman atau orang lain. Nah, yang ketiga, tanpa kita sadari, dengan kita memainkan game tradisional, kita juga ikut melestarikan budaya. Karena game tradisional asalnya adalah kegiatan budaya di daerah kita, di daerah tertentu ya. Nah, kemudian kekurangannya. Yang pertama biasanya lebih berbahaya karena menggunakan alat-alat tertentu. Nah, maksudnya alat ini seperti mungkin ya, kalau enggrang, nah alatnya kan bambu ya, kita kan ketinggian. Nah, itu juga resiko bahayanya ada. Bukan berarti semua permainan tradisional berbahaya, tapi maksudnya resiko bahaya dari permainan tradisional itu lebih besar. Kemudian yang kedua, membutuhkan orang lain agar dapat dimainkan atau dapat memainkannya. Jadi yang seperti yang saya bilang, kebanyakan game tradisional membutuhkan lebih dari satu orang untuk dapat dimainkan. Jadi ini juga merupakan kekurangan juga dari game tradisional. Nah, kemudian game digital. Nah, game digital atau bisa dikatakan game modern merupakan permainan yang muncul pada era perangkat elektronik yang sudah merambah ke ranah hiburan. Untuk generasi pertama sendiri, game digital itu masuk ke permainan arcade, atau kalau di daerah Indonesia itu bisa dikatakan permainan dingdong ya. Seperti dingdong itu yang membutuhkan alat yang besar, kita masukkan koin dan kita bisa memainkannya sampai kita kalah gitu. Nah, itu merupakan salah satu era awal ya dari adanya game digital. Game digital sendiri merupakan permainan yang membutuhkan konsol atau alat perantara agar kita bisa menikmatinya. Seperti tadi ya, dingdong itu kan sebuah konsol ya, atau alat perantara agar kita bisa memainkan game digital. Berbeda dengan permainan tradisional, game digital dapat dimainkan oleh seorang diri karena dalam permainan sudah ada faktor pendukung lainnya, seperti alur cerita, gameplay yang bisa dimainkan cukup seorang diri, dan NPC yang dapat menemani dalam permainan. Jadi dengan game tradisional bedanya yang paling kelihatan ini. Jadi di game digital dengan seorang diri, kita dapat menikmati permainan. Karena di game digital ya, game yang zaman elektronik ini, pasti sudah ada alur ceritanya, alur cerita dan gameplay, cara memainkannya bisa dimainkan cukup seorang diri. Oke. Kemudian game digital sendiri, nah bisa dikatakan video game ya, video game. Di mana video game pada saat ini merujuk pada semua permainan elektronik yang berasal dari berbagai platform seperti komputer, konsol game, handheld game, dan sebagainya. Dari sejarahnya sendiri, video game itu awalnya hanya merujuk pada konsol game.
Dimana kalau komputer itu lebih ke arah PC game, game PC biasanya. Cuman pada era sekarang, kata video game ini bisa diartikan sebagai semua permainan yang, semua permainan elektronik dari berbagai platform. Jadi sudah mencakup semua permainan yang elektronik. Bisa dikatakan menjadi video game. Ciri dari game digital. Oke, ciri yang paling terlihat adalah game digital membutuhkan alat elektronik untuk dapat dimainkannya. Nah, ini udah pasti ya, karena dia elektronik, pasti membutuhkan sebuah konsol atau alat tertentu agar kita bisa memainkannya. Yang kedua, permainan dapat dilakukan dalam ruangan dan bisa dimainkan kapan saja. Permainan dapat dilakukan dalam ruangan dan bisa dimainkan kapan saja. Karena ini elektronik, jadi selama kita punya sumber daya, dalam arti ada listriknya ya, jadi game tersebut bisa dimainkan kapan saja. Dapat dimainkan dalam ruangan karena tentu saja kan seperti konsol game itu contohnya kayak PS ya, Xbox dan lainnya. Kalau komputer game ya pasti ya laptop, personal komputer di rumah dan sebagainya. Itu dilakukan dalam ruangan. Yang ketiga, mudah dimainkan. Di mana di setiap game sendiri pasti sudah termasuk seperti sinematik atau video cara penggunaannya bagaimana, cara permainannya bagaimana, dan juga pasti diarahkan untuk menekan tombol ini dan itu dan sebagainya. Makanya mudah dimainkan karena dengan anak-anak balita ya di bawah 5 tahun saja pasti sudah bisa memainkan game digital karena saking mudahnya dimainkan. Oke, ini contoh game digital ya. Kalian juga pasti banyak tahu ya tentang game digital yang lagi booming itu Among Us. Nah, ini game yang lagi booming saat ini. Ada Mario Kart, GTA dan sebagainya. Pokoknya yang membutuhkan perantara atau game elektronik itu dinamakan game digital. Sekarang kelebihan dan kekurangan game digital. Kelebihan yang pertama yaitu lebih simpel untuk dimainkan karena kita tinggal duduk dan main gitu ya, tanpa harus keluar rumah dan sebagainya. Yang kedua, dapat dimainkan dimanapun dan kapanpun. Kapanpun di sini berarti karena memang selama kita punya listrik ya, sumber daya energinya, pasti bisa dimainkan kapanpun. Yang ketiga, dapat dimainkan walaupun seorang diri. Nah, kekurangannya, yang pertama menjadikan kita lupa waktu, karena game dapat dimainkan kapanpun, dengan kita menikmati permainan tersebut, pasti kita menjadi lupa waktu nantinya. Kayak lupa waktu untuk makan gitu, waktu untuk keluar gitu, waktu untuk ngerjain tugas, dan sebagainya. Yang kedua, jika terlalu sering dimainkan, dapat membuat kita malas untuk beraktivitas di luar rumah. Nah, ini juga banyak kejadian ya di sini. Karena kita terlalu sering bermain game digital, apalagi pada masa sekarang ini sedang WFH, di mana kegiatan kita kebanyakan di dalam rumah, pasti juga lebih banyak bermain game. Nah, nanti imbasnya bisa jadi membuat kita malas nih untuk keluar rumah nih, mungkin karena panas, mungkin juga karena apa ya, karena mager mungkin biasanya, karena kita udah terbiasa duduk lama bermain game, jadi perasaan magernya itu keluar. Nah, yang ketiga, terkadang membutuhkan uang lebih ya untuk dapat memainkannya. Ada beberapa game yang gratis ya, walaupun gamenya gratis, tetap saja kita membutuhkan uang untuk membeli perangkatnya, entah itu komputer, konsol game, dan sebagainya. Nah, walaupun gratis ya, bahkan setelah kita membeli sebuah konsol game pun, ada juga game yang memang harus dibeli gitu. Jadi, udah kita beli alatnya, konsol game atau komputer atau laptopnya, kita juga harus membayar untuk dapat memainkan game tertentu gitu. Seperti kalau contoh yang tadi itu GTA ya, GTA 5 ya, yang baru yang ada saat ini ya, GTA 6 belum keluar.
itu kan kita harus bayar untuk memainkannya. Sedangkan game-game yang GTA San Andreas atau yang lainnya bisa dimainkan secara gratis. Mungkin kita butuh beli kasetnya aja. Oke, kesimpulannya antara game tradisional dan game digital, kita sudah ngebahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita baca kesimpulannya. Permainan tradisional dan permainan modern atau digital adalah dua bentuk permainan yang sangat berbeda. Nah, sekarang sangat sulit menentukan anak-anak yang bermain permainan tradisional. Udah jarang banget ya kita melihat anak bermain tradisional petak umpet. Mungkin kita bisa ngelihat kalau kondisi mati lampu, HP mereka juga lowbat ya, pasti mereka juga akan memainkan game tradisional, minimal petak umpet lah gitu ya. Anak-anak cenderung beralih ke permainan modern karena lebih mudah mendapatkannya dan bisa dimainkan di rumah. Setiap jenis permainan memiliki dampak positif dan negatif, tergantung dari pemanfaatan permainan tersebut. Terkait dengan perkembangan anak, orang tua harus hadir mendampingi anak dalam bermain. Mereka harus menjadikan permainan sebagai salah satu media untuk mendidik dan meningkatkan kreativitas anak. Oke, jadi bisa dikatakan memang kembali lagi namanya permainan atau game itu tujuannya memang ya untuk kita mendapatkan kesenangan atau rasa puas ya setelah memainkannya. Tetapi pada zaman sekarang ini kan, atau dari zaman dulu sampai sekarang tetap ya, yang memainkan sebuah permainan maupun baik itu tradisional ataupun digital, yang memainkan adalah anak-anak biasanya. Otomatis dengan era saat ini kita juga harus dapat mengarahkan permainan tersebut ke pendidikan, ke arah pendidikan. Jadi selain anak-anak bermain, mereka juga belajar untuk mendapatkan pengetahuan tentang permainannya seperti apa. Jadi selain dapat kesenangan, dapat juga pendidikannya. Tentu saja selain anak-anak yang memainkannya, kita juga sebagai orang tua ataupun orang yang lebih paham harus dapat mendampingi anak-anak agar tidak salah dalam mengambil keputusan, karena memang sudah di era sekarang untuk mensortir game digital yang baik itu agak susah ya, karena sumber utama atau sumber banyak itu game digital berasal dari luar negeri. Saya yakin kalau di Indonesia pasti banyak game developer yang berpikiran bahwasanya game digital ini bukan hanya untuk kesenangan, tapi ada unsur pendidikannya. Saya yakin game developer Indonesia berpikir seperti itu. Tapi memang game yang ada di pasaran saat ini lebih banyak yang populer ya, lebih banyak berasal dari luar negeri. Jadi kita sebagai orang yang paham harus bisa mengawasi, baik buat diri kita sendiri yang mungkin ada beberapa teman yang suka main game, baik juga untuk orang di sekitar kita. Oke? Mungkin segitu untuk materi hari ini. Jadi kita sudah belajar mengenai perbedaan antara game tradisional dengan game digital. Oke, kita coba ulas lagi. Oke, kita ulas lagi untuk game tradisional. Game tradisional paling mudah adalah game yang berasal dari dulu-dulu kala. Ya, dari dulu gitu ya. Karena terciptanya biasanya dari adat suatu daerah. Jadi ada suatu suku gitu ya membuat sebuah adat, entah itu festival ataupun perlombaan. Nah, seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut menjadi sebuah permainan yang dilakukan oleh anak-anak hingga saat ini. Nah, untuk cirinya pasti kelihatan ya di antara game tradisional dan game digital. Nah, kemudian game digital sendiri itu asalnya memang dari awal diciptakan untuk memberikan kesenangan.
dengan memanfaatkan elektronik, ya media elektronik yang pada saat itu pada awal kemunculannya merambah ke media hiburan. Itu untuk pengertian dari masing-masingnya. Kalau dikatakan jadi bagus mana gitu ya antara game tradisional atau game digital, atau mungkin kita pikiran berarti nanti kalau saya punya anak diajarinnya apa nih, game digital atau game tradisional kita kasihnya gitu ya. Oke. Yang pertama tentu saja game tradisional kita juga harus mengenalkan ya kepada keturunan kita atau mungkin kepada saudara-saudara kita, karena bagaimanapun juga game tradisional ada itu membuktikan bahwasanya bangsa kita atau daerah kita memiliki budaya yang sangat kuat pada zaman dulunya hingga bertahan saat ini. Jadi kita juga sebagai manusia modern kita juga bertanggung jawab untuk melanjutkan tradisi tersebut. Oke, tapi kita juga jangan menutup mata dengan kehadiran game digital. Karena memang eranya kita mengarah ke sana. Pada masa sekarang aja kita baru sudah banyak game-game digital, bagaimana dengan kehidupan setelah kita nantinya, anak-anak kita, cucu kita, pastinya gamenya akan lebih lagi. Mungkin jadi game digital plus gitu ya, entah namanya apa gitu ya, pasti lebih akan meningkat teknologi itu. Jadi kita juga harus mengenalkan game digital atau setidaknya mengenalkan teknologi kepada anak-anak. Tapi bisa dengan perantara yaitu permainan elektronik tersebut gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Seperti itu materi yang saya berikan. Untuk targetnya untuk materi ini, kalian sudah memahami antara game tradisional dan game digital. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi nanti.